warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berkat karunia dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Tak lupa juga kita haturkan sholawat teriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan hasil analisis buku teks pada jurnal yang berjudul Analisis Buku Teks Guru dan Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA, SMK, MA, MAK kelas 10 berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2017 karya Dika Dwi Nirmalita, Agus Budi Santoso, dan Eni Winarsi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Zahra MPD dan Ibu Ernalida SPD MHum PhD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 14 yang diketuai oleh Deva Yovandri dengan anggota sebagai berikut: Lisa Edliani, Putri Adiza, Niken Moza Syahla, dan saya Amanda Friska Utami bertugas sebagai moderator. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Deva Yovandri. Kepada Saudara Deva Yovandri, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Amanda. Saya Deva Yovandri kali ini akan menyampaikan kesesuaian materi pada buku teks guru dan siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 berdasarkan standar isi kompetensi inti dan kompetensi dasar Kurikulum 2013 edisi revisi. Hasil analisis dari kesesuaian materi buku teks guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar terbitan Kemendikbud ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sesuai dan kurang sesuai. Uraian materi pada buku teks guru ini terdiri dari 8 bab pokok pembahasan. Terdapat beberapa data yang menunjukkan ada bab yang memiliki ketidaksesuaian dengan penjabaran kompetensi dasar. Ketidaksesuaian ini meliputi beberapa faktor, yakni tidak munculnya tulisan kompetensi dasar dalam materi, ketidaksesuaian antara judul dengan peta konsep, bahkan ada materi yang belum sesuai dengan indikatornya. Adapun materi yang tidak sesuai dengan standar isi kurikulum 2013 edisi revisi dalam buku teks guru, yakni terdapat pada materi eksposisi kompetensi dasar 3.3 yang berkaitan dengan menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Ketidaksesuaian ini terjadi pada penjabaran indikator, sehingga antara indikator dengan pembahasan materi tidak runtut. Sedangkan ketidaksesuaian yang selanjutnya terdapat pada uraian materi teks anekdot pada kompetensi dasar 3.5, mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Uraian materi kompetensi dasar 3.5 ada yang kurang sinkron atau kurang sesuai. Ketidaksesuaian ini terdapat dalam beberapa tugas yang mengharuskan membuat humor singkat. Sedangkan dalam materi ini tidak menyinggung mengenai humor. Yang dibahas adalah pengertian anekdot, prosedur mendata pokok-pokok isi anekdot, dan contoh hasil analisis pokok-pokok isi anekdot. Ketidaksesuaian uraian indikator dengan peta konsep terjadi pada kompetensi dasar 3.8. Indikator yang tertulis berbeda dengan yang tercantum dalam peta konsep. Uraian materi tentu akan berbeda dengan yang ada pada peta konsep. Jelas, dalam peta konsep, indikator yang ingin dicapai hanya 2 poin, yakni mengidentifikasi karakteristik bahasa dalam hikayat dan membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Meskipun terdapat uraian materi mengenai pengertian cerita hikayat, buku ini masih memiliki kekurangan dalam materi. Yakni siswa hanya mendengarkan cerita hikayat dalam menganalisis isi pokok cerita. Sedangkan cerita hikayat memiliki bahasa yang cukup sulit untuk dipahami. Dari uraian materi yang terdapat pada buku teks guru dan siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang menjadi kekurangan dan perlu diperbaiki adalah contoh uraian materi yang berasal dari situs Blogspot. Beberapa materi yang memiliki kedalaman yang masih dangkal,
Terdapat beberapa contoh teks yang tidak dikaitkan dengan konteks pendidikan serta keruntutan materi lebih diperjelas. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Depa atas pemaparannya yang cukup baik. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri Adiza. Kepada Saudari Putri Adiza, saya persilakan. Perkenalkan, saya Putri Adiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesesuaian aspek kebahasaan pada buku teks guru dan siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 edisi revisi. Berdasarkan hasil analisis, dapat ditemukan beberapa data yang tidak memiliki kesesuaian dari segi aspek kebahasaannya. Aspek kebahasaan yang dianalisis meliputi aspek keterbacaan dan aspek ketepatan kaidah bahasa. Kedua aspek ini memiliki indikator penilaiannya masing-masing. Untuk aspek keterbacaan meliputi penyusunan kata dan kalimat, tata cara penulisan ejaan, susunan kebahasaan, struktur paragraf, kata yang digunakan dan gaya bahasa. Sedangkan untuk aspek ketepatan kaidah bahasa, yakni meliputi susunan kalimat, kata, dan ejaan huruf. Ketidaksesuaian ini terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya adalah kesalahan penulisan kata maupun huruf, lalu adanya kalimat yang tidak efektif, lalu adanya kalimat yang bermakna ganda, serta adanya kesalahan penggunaan tanda baca. Apabila materi yang disajikan ke dalam bahasa yang tidak tepat, akan mempersulit pembaca dalam memahami pesan dan maknanya. Ketidaksesuaian yang dapat ditemukan peneliti pada buku teks guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yakni terdapat 20 data, di mana 20 data tersebut termasuk ke dalam kategori tidak sesuai sebab ada kesalahan dalam segi penulisan kata, tidak adanya tanda baca, kalimat yang bermakna ambigu, kalimat yang tidak sesuai dengan penulisan Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta keterpahaman pesan yang kurang dapat dipahami. Sedangkan dalam buku teks siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia, berdasarkan hasil analisis peneliti, kesalahan yang ditemukan relatif seperti kesalahan penulisan kata, struktur kalimat yang tidak efektif, serta penulisan ejaan yang salah. Secara keseluruhan, penulisan dalam buku teks siswa tidak memiliki kesalahan yang fatal, sebab kesalahan yang tertera tidak merubah uraian isi pokok materi. Siswa masih bisa memahami isi buku teks secara keseluruhan, namun alangkah baiknya dalam keterbacaan pesan lebih diperjelas agar mudah dipahami oleh siswa. Itu saja penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih Saudari Putri Adiza atas penjelasannya yang cukup baik. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh Saudari Niken Moza Syahla. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Niken Moza Syahla. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis analisis dan metode yang digunakan dalam menganalisis buku teks. Hasil analisis buku teks pada Jurnal Analisis Buku Teks Guru dan Siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA, SMK, MA, MAK kelas 10 berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggunakan jenis penelitian berupa teknik analisis isi dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis isi menurut Krippendorf tahun 1993 dalam Ismawati 2012 halaman 65-71 adalah teknik penelitian dengan menyusun butir-butir penting dengan menyusunnya secara sistematika dan objektif berdasarkan ciri khusus dalam buku, model dan metode analisis data dengan teknik analisis isi ini mencakup 6 tahapan dalam kegiatannya, yakni yang pertama, pembentukan data, yang kedua, sampling, yang ketiga, pencatatan, yang keempat, reduksi data, yang kelima, penarikan inferensi, yang keenam, analisis.
sehingga dalam proses penelitiannya tidak ada yang menjelaskan hubungan yang terkait dengan rumusan hipotesis, serta tidak ada indikasi untuk memanipulasi suatu variabel data. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka, yang merupakan kajian yang fokus pada analisis bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Teknik studi pustaka merupakan kegiatan yang berhubungan dengan metode pengambilan data pustaka, dibaca secara menyeluruh dengan dicatat serta mengelola bahan penelitian. Kegiatan ini dilakukan agar mendapatkan data berupa materi dalam buku teks guru dan siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 edisi revisi. Kemudian, membandingkan atau mencocokkan dengan butir-butir materi yang ada dalam standar isi. Itulah jenis dan metode analisis yang digunakan dalam jurnal analisis buku teks guru dan siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA, SMK, MA, MAK kelas 10 berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Niken atas penjelasannya yang cukup baik. Baiklah, materi berikutnya akan dipaparkan oleh Saudari Lisa Edliani. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenankan saya untuk membahas tentang tanggapan dan komentar dari kelompok kami terkait kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lisa Edliani. Di sini saya akan membahas tentang tanggapan dan komentar dari kelompok kami terkait kurikulum. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan faktor pendukung dalam proses pembelajaran. Kurikulum 13 merupakan inovasi baru bagi dunia pendidikan, dan kurikulum merupakan faktor penting dalam dunia pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Saudari Lisa atas penjelasan materi yang cukup baik. Nah, itu dia penjelasan materi oleh teman-teman kelompok 14. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.